Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-100, Bayangan Naruto. Adegan kembali lagi saat Borushiki yang membabi buta menyerang para Shinju yang bersembunyi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan dan gemuruh serangan Rasengan bercampur dengan elemen tanah dan angin membuat situasi semakin mencekam. Borushiki tertawa dengan suara mengejek, "Sudahlah, hentikan saja permainan petak umpet bodoh kalian itu. Kalian sudah tidak bisa lagi lari dariku." Suaranya menggema di seluruh area, membuat para Shinju merasakan tekanan yang semakin besar. Jura, yang bersembunyi di balik reruntuhan, berusaha keras menyusun rencana untuk melarikan diri dari tempat itu. Dengan napas terengah-engah, dia berkata kepada Hidari dan Bug, "Kita harus membuatnya terkecoh. Aku akan menciptakan tanda cakaran baru, tetapi kalian harus memastikan bahwa Borushiki tidak bisa mendeteksi dan menghancurkannya. Ini satu-satunya cara kita untuk keluar dari sini." Hidari dan Bug saling memandang, kemudian mengangguk. Mereka tahu bahwa rencana ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat. Hidari berkata, "Aku akan menarik perhatiannya dengan serangan jarak dekat. Borushiki pasti akan terpancing." Bug menambahkan, "Aku akan menciptakan ilusi untuk membuatnya bingung. Dengan begitu, dia tidak akan bisa fokus pada tanda cakaran yang kau buat, Jura." Borushiki, yang melihat mereka melakukan gerak-gerik aneh, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mata Byakugan yang tajam, dia memindai area tersebut dan berkata dengan nada meremehkan, "Rencana bodoh apalagi yang sebenarnya kalian akan lakukan? Sudah kubilang itu percuma saja, kalian hanya memperpanjang penderitaan kalian sendiri." Hidari tiba-tiba melompat keluar dari persembunyian, menyerang Borushiki dengan kecepatan kilat menggunakan Chidori. Cahaya biru dari Chidori bersinar terang, membuat Borushiki terpaksa memfokuskan perhatiannya untuk menghindar. "Kau pikir serangan ini akan berhasil? Dasar bodoh!" teriak Borushiki sambil menghindar dengan mudah. Sementara itu, Bug menggunakan kemampuan ilusi untuk menciptakan bayangan palsu dari dirinya sendiri dan Jura. Bayangan-bayangan ini bergerak cepat, membuat Borushiki kebingungan. "Apa ini? Kalian berusaha mengelabuiku dengan trik murahan seperti ini," katanya dengan nada marah. Di tengah kekacauan itu, Jura dengan cepat menciptakan tanda cakaran baru di tanah, menyembunyikannya dengan sangat hati-hati agar tidak terdeteksi oleh Borushiki. "Hanya sedikit lagi," gumam Jura sambil terus bekerja dengan cepat. Borushiki, yang merasa semakin terganggu oleh ilusi Bug dan serangan Hidari, mengumpulkan cakra untuk serangan besar. "Cukup! Aku akan mengakhiri kalian semua sekarang juga," teriaknya dengan penuh amarah. Mata Byakugannya berkilat marah, dan ia mengeluarkan serangan kombinasi elemen tanah dan angin, menciptakan badai besar yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pepohonan tumbang, tanah terbelah, dan debu serta puing-puing beterbangan di udara, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Sementara itu, Jura dengan cepat memikirkan cara untuk menghentikan Borushiki. Dalam keadaan terdesak, ia memanggil pasukan Sumeaka, sebuah kekuatan khusus yang dia simpan untuk situasi darurat. "Sumeaka, tahan dia sekuat mungkin," teriak Jura. Namun, Borushiki, dengan kekuatan Otsutsuki yang absolut, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan gerakan cepat, ia menggabungkan Rasengan dengan elemen petir, membuat serangan tersebut tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat destruktif. Rasengan berlapis elemen petir itu menghantam Sumeaka dengan kekuatan dahsyat, menembus tubuh mereka dengan mudah dan menghancurkan mereka satu persatu. Satu Sumeaka demi satu runtuh di hadapan kekuatan Borushiki, tapi Jura tidak menyerah. Dia terus mengarahkan pasukan Sumeaka untuk mengganggu Borushiki, meskipun mereka dihancurkan dengan cepat. "Kita harus membuatnya lelah," gumam Jura kepada dirinya sendiri. "Setidaknya ini bisa memberi kita sedikit waktu." Borushiki menertawakan usaha putus asa Jura. "Apakah ini yang kau sebut dengan perlawanan? Kalian sungguh menyedihkan,"
katanya sambil menghancurkan Sumeaka terakhir dengan satu pukulan telak. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Kalian hanya memperpanjang penderitaan kalian sendiri. Hidari dan Bug, yang melihat Jura terdesak, merasa semakin tertekan. Hidari berteriak, "Jura, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara lain untuk menghadapinya." Bug, dengan napas terengah-engah, menambahkan, "Kita perlu serangan yang lebih terkoordinasi. Hanya mengganggunya tidak akan cukup. Jura, meskipun lelah, tetap berpikir cepat. Kita harus menyerang titik lemahnya." Byakugan mungkin memberinya penglihatan yang luar biasa, tetapi itu juga membutuhkan konsentrasi tinggi. Jika kita bisa mengganggu konsentrasinya, mungkin kita bisa menciptakan celah. Borushiki, yang mendengar percakapan mereka, mencemooh, "Kalian berbicara seolah-olah punya kesempatan. Tapi baiklah, aku akan memberikan kalian sedikit harapan sebelum menghancurkan semuanya." Namun, tiba-tiba di alam bawah sadar Boruto, yang sedang pingsan, muncul sebuah penglihatan dari bayangan aneh. Bayangan tersebut berkata, "Boruto, Boruto, bangunlah, kau harus melawannya." Boruto yang setengah sadar berkata, "Suara, aku mendengar suara." "Suara siapa itu? Ini terasa aneh seperti aku mengenal suara ini." Bayangan tersebut membalasnya, "Ya, ini adalah suara yang kau kenal. Aku adalah bayangan kesadaran dari ayahmu, Naruto Uzumaki. Karena kita memiliki ikatan keluarga, kita bisa terhubung seperti ini." Boruto berkata, "Ayah, kenapa lama sekali? Kenapa kau selama ini? Aku merindukanmu." Suaranya penuh dengan emosi yang tertahan, menggambarkan rasa rindu dan kehilangan yang selama ini ia rasakan. Naruto membalas dengan suara lembut namun tegas, "Boruto, aku selalu ada di sini, di dalam dirimu. Kekuatan yang kau miliki tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari hati dan jiwa kita. Kau harus percaya pada dirimu sendiri dan pada warisan yang telah kutinggalkan." Boruto merasakan dorongan semangat dari kata-kata ayahnya. "Ayah, apa yang harus aku lakukan? Kekuatan Momoshiki begitu besar, aku merasa tak berdaya." Naruto menjawab, "Kau harus mengingat semua yang telah kau pelajari, semua yang telah kita perjuangkan. Gunakan kekuatanmu dengan bijak dan percayalah pada teman-temanmu. Mereka ada di sisimu untuk alasan yang kuat. Bersama-sama, kalian bisa mengalahkan pengaruh Momoshiki." Sementara itu, di dunia nyata, Borushiki semakin marah melihat para Shinju yang masih bertahan. "Cukup main-main," serunya. "Aku akan menghancurkan kalian semua sekarang juga." Dengan penuh amarah, dia mengumpulkan cakra untuk serangan besar. Kali ini Borushiki menggabungkan elemen petir dan angin, menciptakan badai besar yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Jura, Hidari, dan Bug terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan tersebut, berusaha bertahan di tengah kekacauan yang ditimbulkan. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-100, Bayangan Naruto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.